pagi Bu Dede. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selesai ngajar ya? Apalagi di bidang studi? Baru selesai ujian praktik Bu. Oh iya, ngajar kelas 6 ya? Iya. Nah, kita kembali ya Bu ya, ketemu lagi pada saat pendampingan ketiga ini. Mudah-mudahan kedepannya lancar dan juga terus sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah, amin. Ini saya ingin memastikan yang kemarin itu yang flashback 360 Iya. untuk laporan teman sejawat, kepala sekolah dan murid apa udah di LMS udah diisi Bu? Sudah Bu, sudah saya isi di LMS, pendampingan individu 2 ya Bu ya? Iya. Sudah. Oh, udah ya, sudah beres ya, alhamdulillah. Sudah beres. Ini ada beberapa pertanyaan Bu, berdasarkan hasil flashback 360 asesmen mandiri tentang kompetisi guru penggerak, apa yang kurang baik menurut tingkatan dari isian kepala sekolah, teman sejawat, dan murid menurut mereka masing-masing? Secara garis besar sih kompetensi saya kurang itu dalam aktif di komunitas, di profesi Bu. Di KKG saya belum begitu aktif. Itu Oh, dari iya. situ aja sih, saya memang belum bergerak jauh di KKG. Nanti untuk selanjutnya kalau bisa diusahakan di komunitas sekolah kita dulu ya. Iya. Nah, kita tularkan dulu apa yang kita dapat. Iya. Nanti setelah komunitas sekolah kita udah bagus, Iya. boleh kita merapat ke KKG untuk sharing berbagi ilmu, Ibu ya. Iya. Terus apa rencana kedepannya Bu untuk mengasah kompetensi guru penggerak yang Ibu udah miliki? Rencana ke depan saya akan saya lakukan adalah saya akan berusaha menjadi guru, pendidik, pembimbing, dan menjadi fasilitator untuk melayani murid saya di kelas, melayani kebutuhan mereka, karena sesuai filosofi KHD, kita sebagai guru adalah tidak melayani, bahwa itu kita harus berpihak pada murid. Setiap apa yang kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan murid. Ya, saya kedepannya seperti itu, dan saya juga ingin menularkan kepada teman-teman saya, mulai dari komunitas saya di sekolah, kalau bisa sampai keluar sekolah ini. Amin, mudah-mudahan terlaksana Ibu ya, kita berbagi. Ya. Untuk selanjutnya, apa yang sudah Ibu pelajari dalam modul 22 pada modul tersebut? Ya. Pada modul 22 itu kita belajar tentang pembelajaran sosial emosional yang menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di dalam situ Bu, kita akan bagaimana cara guru, ternyata kan kita selama ini beranggapan bahwa di RPP itu hanya untuk pengetahuan dan keterampilan saja. Ternyata ada kompetensi yang harus dimasukkan berupa sosial emosional di dalam RPP tersebut yang harus kita terapkan di kelas. Gitu, Ya. seperti itu. Terus apakah sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang Ibu tetapkan dalam kelas? Sudah, saya sudah membuat RPP KSE, yaitu saya menerapkan 5 KSE itu saya sudah terapkan di bagian tujuan pembelajaran, kemudian di pendahuluan, terus kegiatan inti dan penutup saya pakai dengan menggunakan teknik STOL. Terus saya juga menggunakan ice breaking, juga saya menggunakan kegiatan-kegiatan yang buat anak menyenangkan, menjadikan kelas itu sebagai rumah kedua bagi mereka untuk belajar aman, nyaman, menyenangkan, dan mengasihkan. Tadi Ibu sebutkan dalam kompetisi ya, dalam pendahuluan di RPP. Iya. Untuk diselipan KSE, kompetisi sosial emosionalnya itu contohnya apa? Anak dapat mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dengan kata tanggung jawab itu kan menuju ke pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terus kegiatan yang menyenangkan ini nanti baliknya ke untuk kesadaran dirinya, bahwa jadi termotivasi untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian saya pakai juga untuk manajemen diri, bahwa murid ini jadi lebih disiplin mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, seperti itu. Ya, mungkin di dalam pendahuluan bisa kita tanamkan dalam itu ya, berdoa, itu kan udah untuk kesadaran diri ya, mungut sampah kalau ada pada saat istirahat ya.
Apa harapan Ibu dalam pembelajaran sosial di dalam kelas yang Ibu ampuh? Harapannya anak-anak dalam emosional sosialnya lebih berkembang lagi, jadi tidak hanya berkembang konfliknya saja, sosial ekonomi atau sosial emosional juga ikut, jadi IQ dan EQ-nya seimbang. Iya, seperti itu. Ya. Ini kita kembali lagi ke Bagja, Bu. Bagja itu ada pembelajaran dari 1.3 ya, di modul 1 ya, 1.3 1.4 ya, misi guru penggerak. Bagaimana, apakah Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan? Iya, saya menerapkan metode Bagja. Saya sudah menerapkan untuk pembuatan visi saya di kelas dengan menggunakan metode Bagja ya. Iya. Terus apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak? Sudah hampir Bu, tapi belum seluruhnya karena merubah suatu hal itu enggak segampang memberikan telapak tangan, membutuhkan sebuah proses ya. Jadi saya baru hampir, tapi belum sempurna semuanya. Masih banyak dukungan. Iya. Terus tantangan yang gua hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja apa Bu aja? Tantangannya ya mungkin dari murid dengan karakter murid yang berbeda-beda ini ya. Pertama dari muridnya kita harus benar-benar dengan menyikapi setiap kebutuhan murid yang berbeda-beda. Ada yang mudah untuk kita aplikasikan tahapan Bagja. Kemudian saya juga butuh dukungan dari semua pihak, baik dari Bapak, dari teman-teman sejawat, staf dan semua warga yang ada di sekolah untuk mendukung tercapainya visi guru penggerak dalam jurusan Bagja ini. Dari hasil kita pendampingan 3 ini Bu, kita ada pendampingan yang ketiga ya, nggak terasa. Saya ingin masukan dari Ibu, apa yang harus saya perbaiki sebagai pendamping Ibu. Terus apakah ada yang kurang, saya mohon kritikan sarannya ya Bu. Alhamdulillah nggak ada Bu, Ibu baik banget, sabar, jam berapapun ditelepon mau aja. Diangkat aja, terima aja, nggak ada yang kurang. Alhamdulillah Bu Juniati bimbing saya sabar, telaten, kalau ada kekurangan kita selalu komunikasi juga lancar, sharing, nggak ada masalah, dan itu fleksibel. Ibu mah yang penting bisa udah berjalan dengan baik semuanya dan terlaksana dengan baik semua, jadi nggak kaku gitu. Kalau itu enaknya gitu, fleksibel. Karena kita harus bisa memahami, karena kita sama-sama tugas kan, bukan hanya tugas CGP tapi juga ada tugas utama tupoksi kita. Terus kalau masalah jadwal Bu, kemarin saya kan jadwal selalu berusaha memberikan kebebasan, di mana pada CGP itu yang siapnya ada waktu kosong, gimana Bu? Tenang Bu, malah kita jadi bisa menyesuaikan dengan keadaan sekolah kita masing-masing, keadaan jadwal kita, jadi nggak ganggu jadwal pelajaran kita mengajar. Contohnya hari ini saya minta ke Ibu kan hari Rabu, karena kebetulan di hari Rabu ini ada jadwal ujian praktik agama Islam, jadi saya bisa lebih renggang untuk kegiatan pendampingan individu ini. Jadi terlaksana ya. Iya. Satu lagi Bu, saya ingin lihat RPP yang kemarin diunduh di LMS ya. Iya. Ada RPP yang berdiferensiasi. Ada. Ini Bu, RPP yang udah Ibu buat udah cukup baik ya, cukup bagus. Nanti pada saat Lokakarya 3 tolong disiapkan, dibawa buat nanti kita persiapan presentasi. Perolehan jadi dari hasil RPP yang kita udah buat nanti kita presentasikan ya. Nanti untuk selanjutnya setelah ini berdiferensiasi, nanti diselipkan juga harus ada KSE nanti untuk pendampingan keempat ya. Jadi Ibu bisa pakai yang ini atau pakai lagi kalau bisa yang semester 2 ya. Yang belum diajar lah kalau bisa, biar nanti lebih enak gitu pada saat itu. Yaudah Pak, terima kasih Bu Dede ya. Ya, semoga lancar, sehat selalu ya Bu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.